Selamat datang di video ini. Hari ini, saya akan memandu Anda melalui tutorial penggunaan situs web Aksara Ulu Sumatera Selatan. Mari kita eksplorasi bersama dan pelajari cara memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Yuk! Pertama-tama, mari kita buka situs web Aksara Ulu Sumatera Selatan. Silakan masukkan link aksaraulusumsel.id di browser Anda. Di halaman ini, Anda akan melihat salah satu artefak aksara kuno dari Sumatera Selatan, yaitu Aksara Ulu. Ketika Anda menggulir ke bawah, Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang aplikasi ini, yang dirancang untuk membantu membaca dan mengalihaksaраkan berbagai varian aksara Ulu dari daerah Sumatera Selatan. Pada bagian sejarah, Anda akan menemukan informasi tentang sejarah aksara Ulu Sumatera Selatan. Di sisi kanan, terdapat sebuah tabel aksara yang menampilkan 5 varian, yaitu Default, Musi Banyuasin, Oku Timur, Lubuk Linggau, Muara Enim. Kami hadirkan aplikasi Aksara Ulu Sumatera Selatan versi mobile. Aplikasi ini dibuat oleh ISRG Universitas Bina Dharma, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, serta komunitas terkait. Dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam aplikasi Aksara Ulu Sumatera Selatan, kami punya berbagai fitur menarik. Pertama, foto aksara, di mana tanda bisa langsung memotret aksara dengan kamera. Lalu, tulis aksara, fitur untuk menulis aksara secara digital. Ada juga upload gambar,
yang memungkinkan pengguna mengunggah gambar aksara untuk diproses. Fitur literasi aksara Latin ke Ulu dan literasi dokumen aksara Ulu ke Latin untuk mengkonversi teks antar aksara. Dan terakhir, daftar aksara memberikan akses ke semua huruf beserta variannya. Mari kita ke tahap selanjutnya, yaitu foto aksara. Klik menu foto aksara, pastikan foto hanya memuat satu tulisan aksara. Dekatkan kamera. Website ini dikembangkan oleh tim Intelligent System Research Group Universitas Bina Dharma. Website interaktif Peta Naskah Ulu Sumatera Selatan saat ini belum tersedia secara publik dan hanya dapat diakses melalui server lokal menggunakan XAMPP sebagai platform pengembangan. Selamat menyaksikan teman-teman. Pertama-tama buka Chrome terlebih dahulu. Lalu ketik localhost aksara Ulu dan Enter. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman utama, Home. Sebelum itu, teman-teman disarankan untuk melakukan login terlebih dahulu agar dapat melihat informasi detail naskah. Jika belum memiliki akun, klik daftar di sini untuk membuat akun baru dengan memasukkan nama, email, dan password. Setelah mengisi bagian di atas klik registrasi, maka akun sudah terdaftar dan diarahkan kembali ke halaman login. Di sini isi nama dan password yang sudah Anda daftarkan tadi, lalu klik login. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke halaman home pada website kembali. Halaman home ini memberikan deskripsi mengenai naskah Ulu di Sumatera Selatan. Selanjutnya, menu peta naskah Ulu. Pada menu peta naskah Ulu ini, teman-teman dapat melihat lokasi naskah di peta interaktif. Di bawahnya terdapat informasi jumlah total naskah. Dapat melihat jumlah naskah sesuai wilayahnya dengan klik selengkapnya dan dapat melihat nama wilayah dengan mengklik daerah petanya. Klik wilayah tertentu untuk melihat informasi singkat tentang naskah yang terdapat di daerah tersebut. Informasi seperti nama naskah, lokasi, dan gambar pratinjau akan ditampilkan. Setelah memilih lihat detail, maka akan diarahkan ke halaman informasi naskah dengan lebih detail, dan di sebelahnya ada lokasi naskah tersebut yang dapat dilihat lebih mudah. Klik selengkapnya untuk membaca isi manuskrip naskah. Menghidupkan kembali jejak leluhur di era digital. Aksara Ulu Sumatera Selatan. Selamat datang dalam pembahasan buku digital ini. Saya Nashwa,
teman virtual yang akan mendampingi sekaligus memperkenalkan buku digital ini kepada kalian. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah buku digital yang sangat menarik dan penuh wawasan, yaitu Jejak Warisan Sriwijaya. Buku ini akan membawa kita menelusuri peninggalan bersejarah dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, mulai dari arca, candi, hingga prasasti yang menjadi bukti kebesaran peradaban masa lampau. Melalui pembahasan ini, kita tidak hanya membaca, tetapi juga diajak memahami makna di balik setiap peninggalan sejarah yang dibahas di dalam buku. Yuk, kita mulai perjalanan belajar kita dan telusuri bersama jejak warisan Sriwijaya yang luar biasa ini. Jejak Warisan Sriwijaya kini hadir dalam bentuk buku digital berbasis web yang interaktif. Sebuah inovasi yang memberikan pengalaman membaca layaknya membuka lembaran buku asli secara virtual. Media ini dirancang dengan desain Belajar rumah adat dari buku terasa membosankan, sulit dipahami dan kurang menarik. Bagaimana kalau belajar dengan cara berbeda? Buku digital Rumah Adat Sumatera Selatan memiliki fitur 3 dimensi untuk memudahkan pembaca dan memahami rumah adat Sumatera Selatan. Selamat datang ke peta Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan Palembang sebagai ibu kotanya. Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya budaya, sejarah panjang, serta tradisi yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya terlihat dari beragam rumah adat, seperti rumah limas, rumah ulu, dan rumah rakit yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Sekarang, silakan pilih salah satu daerah pada peta untuk melihat detail rumah adatnya. Rumah adat Pagaralam adalah rumah bagi, yang merupakan rumah adat masyarakat suku Besemah. Rumah ini memiliki konstruksi panggung yang tidak menggunakan paku, melainkan pasak, serta dihiasi ukiran khas yang memiliki makna filosofis. Ciri unik lainnya adalah ukiran pada bagian atap, satu pintu kayu, dan tata letak lantai dalam yang mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan laki-laki. Website ini dikembangkan oleh Intelligent Systems Research Group Universitas Bina Dharma. Pada Kamus Digital Melayu Palembang ini terdapat halaman tampilan umum dan halaman pengelola data. Mari kita lihat tampilan halaman umum terlebih dahulu. Saat pertama kali membuka website Kamus Digital ini, kita akan disambut oleh halaman beranda yang menampilkan informasi singkat mengenai bahasa Melayu Palembang. Kemudian terdapat searching bar juga untuk melakukan pencarian kata. Sekarang kita lanjut ke halaman profil. Di halaman ini terdapat informasi singkat mengenai Kamus Digital Melayu Palembang dan terdapat peta bahasa di sisi kanan. Bagian yang berwarna merupakan daerah yang menggunakan bahasa Melayu Palembang. Kemudian terdapat penjelasan mengenai makna logo. Dan panduan cara baca yang mengikuti standar internasional yaitu The International Phonetic Alphabet, serta pengenalan tim yang terlibat. Lanjut ke halaman utamanya yaitu halaman kamus. Pada halaman ini kita dapat melihat kata-kata dalam bahasa Melayu Palembang. Mulai dari kata, cara baca, keterangan, contoh kalimat beserta artinya dan juga kata turunannya. Website ini dikembangkan oleh Intelligent Systems Research Group Universitas Bina Dharma. Pada Kamus Digital Bahasa Pedamaran ini terdapat halaman tampilan umum dan halaman pengelola data. Mari kita lihat halaman tampilan umum terlebih dahulu. Pada saat membuka website Kamus Digital ini, kamu akan disambut dengan halaman beranda yang dilengkapi dengan searching bar untuk memudahkan kamu mencari kata dan kalimat.
Sekarang kita lanjut ke halaman utama yaitu kamus. Halaman ini dilengkapi dengan fitur searching bar untuk memudahkan kamu mencari kata. Pada halaman ini kamu bisa melihat kata-kata bahasa Pedamaran mulai dari kata cara baca, keterangan, arti, contoh kalimat beserta artinya, dan juga kata turunannya. Selanjutnya kita ke halaman profil. Pada halaman ini terdapat informasi singkat mengenai bahasa Pedamaran dan terdapat peta bahasa di sisi kanan. Bagian yang berwarna merupakan daerah yang menggunakan bahasa Pedamaran. Kemudian terdapat penjelasan mengenai filosofi logo. Serta pengenalan tim yang terlibat. Sekarang kita beralih ke halaman khusus untuk pengelolaan data dengan Website ini dikembangkan oleh Intelligent System Research Group Universitas Bina Dharma. Pada kamus digital bahasa Lematang ini, terdiri dari tampilan umum serta halaman pengelola data. Mari kita lihat halaman tampilan umum terlebih dahulu. Saat pertama kali masuk ke tampilan umum kamus digital ini, kita akan disambut oleh halaman profil bahasa Lematang. Pada profil bahasa ini terdapat peta bahasa. Dalam peta bahasa ini menggambarkan bahwa peta berwarna ungu merupakan daerah yang menggunakan bahasa Lematang. Di sini juga terdapat penjelasan singkat sejarah dan asal-usul bahasa, status dan penutur, ciri khas bahasa Lematang, serta upaya pelestarian. Nah, di bawah ini terdapat jumlah penutur, wilayah penutur, dan status bahasa. Selanjutnya kita lihat halaman tampilan kamus. Di dalam kamus ini terdapat kata, cara baca, arti, keterangan, serta contoh kalimat. Di sini terdapat search untuk mencari kata. Ada juga filter untuk semua huruf mulai dari A sampai Z. Misal kita mencari kata yang berawalan huruf C, maka otomatis halaman kamus akan menampilkan kata yang berawalan huruf C. Selanjutnya, jika kita ingin mencari kata dengan jenis kata benda atau noun, maka halaman kamus hanya akan menampilkan jenis kata noun saja. Dan pada saat kita mencari jenis kata yang tidak ada dalam kamus, maka halaman kamus akan menampilkan pesan tidak ada entry yang ditemukan. Website ini dikembangkan oleh Intelligent Research Group Universitas Bina Dharma Palembang. Pada kamus digital bahasa Ogan ini, terdapat halaman tampilan umum dan halaman pengelolaan kata. Mari kita lihat tampilan halaman umum terlebih dahulu. Pertama kali saat membuka website kamus digital ini, kita disambut oleh halaman beranda yang menampilkan informasi singkat mengenai bahasa Ogan. Kemudian terdapat searching bar juga untuk melakukan pencarian kata. Sekarang kita lanjut ke halaman profil. Di halaman ini terdapat informasi singkat mengenai bahasa Ogan. Dan terdapat peta bahasa di sisi kanan bagian yang berwarna merupakan daerah yang menggunakan bahasa Ogan. Kemudian terdapat penjelasan mengenai makna logo. Lanjut ke halaman utamanya yaitu halaman kamus. Pada halaman ini, kita dapat melihat kata-kata dalam bahasa Ogan. Mulai dari kata, cara baca, keterangan, contoh kalimat beserta artinya, dan juga kata turunannya. Tentunya cara baca yang digunakan sudah mengikuti standar fanatik internasional. Kita juga bisa melakukan pencarian kata di searching bar. Sekarang, website ini dikembangkan oleh Intelligent System Research Group, Universitas Bina Dharma. Pada kamus digital bahasa Komering ini, terdapat halaman tampilan umum dan halaman pengelola data.
Mari kita lihat tampilan halaman umum terlebih dahulu. Saat pertama kali membuka website Kamus Digital ini, kita akan disambut oleh halaman beranda yang menampilkan informasi singkat mengenai bahasa Komering, kemudian terdapat searching bar juga untuk melakukan pencarian kata. Sekarang, kita lanjut ke halaman utamanya yaitu halaman Kamus. Pada halaman ini, kita dapat melihat kata-kata dalam bahasa Komering, mulai dari kata, cara baca, keterangan, contoh kalimat beserta artinya, dan juga kata turunannya. Tentunya cara baca yang digunakan sudah mengikuti standar fanatik internasional. Kita juga bisa melakukan pencarian kata di searching bar. Lanjut ke halaman profil. Di halaman ini, terdapat informasi singkat mengenai Kamus Digital Bahasa Komering dan terdapat peta bahasa di sisi kiri. Bagian yang berwarna merupakan daerah yang menggunakan bahasa Komering. Kemudian terdapat penjelasan mengenai makna logo. Sekarang kita beralih ke halaman khusus untuk pengelolaan data dengan menambahkan login di akhir alamat web. Terdapat 3 aktor yang dapat login ke halaman pengelolaan data ini, yaitu kontributor, validator, dan admin. Pertama, kita coba login sebagai kontributor, masukkan username, dan Situs ini merupakan hasil pengembangan dari Intelligent System Research Group, Universitas Bina Dharma. Kamus Digital Bahasa Melayu Besema ini dilengkapi dengan halaman tampilan umum dan halaman pengelola data. Ketika pertama kali mengakses situs Kamus Digital ini, pengguna akan diarahkan ke laman utama yang menyajikan deskripsi ringkas mengenai bahasa Besema. Pada halaman beranda ini terdapat profil serta kamus. Di bagian beranda ini terdapat search bar untuk mencari kata dan penjelasan tentang suku Melayu Besema. Bagian search kita akan cari kata abang akan tampil di halaman kamus serta muncul kata yang kita cari. Sekarang lanjut ke halaman profil. Pada halaman ini terdapat sedikit penjelasan tentang iset serta penjelasan makna logo, bentuk lingkaran, gunung, teks Kamus Digital Bahasa Melayu, teks Besema, dan terdapat peta kota Pagaran Lam, serta tim pengembangan Kamus Digital ini. Sekarang lanjut ke halaman utamanya yaitu halaman Kamus. Halaman ini menampilkan kosakata dalam bahasa Melayu Besema. Pada bagian ini terdapat search bar, filter huruf dari EZ, filter jenis kata, dan filter banyak baris ditampilkan. Jika kita ketik AB akan muncul kata yang kita cari tersebut. Selamat datang di Ka Agung, Kamus Digital Bahasa Kayu Agung. Di tampilan awal, pengunjung akan disambut dengan gambar ikon daerah Kayu Agung yaitu Perahu Kajang. Mari terhubung dengan akar budaya melalui kata. Pada awal tampilan, pengunjung dapat langsung diarahkan ke dalam kamus dengan mulai pencarian. Di bagian bawah terdapat penjelasan mengenai penelusuran jejak linguistik dan sistem penulisan leluhur masyarakat Kayu Agung hingga munculnya bahasa Kayu Agung ini. Terdapat pula gambaran wilayah pengguna bahasa Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan, serta pengenalan singkat tentang jendela budaya Kayu Agung yang beraneka ragam. Filosofi logo Perahu Kajang sebagai wadah pelestarian memiliki landasan yang kuat. Sebagaimana dahulu menjadi wadah fisik pembawa barang berharga, website ini hadir sebagai perahu digital untuk menyelamatkan kekayaan intelektual bahasa dan budaya. Atap Kajang dimaknai sebagai perlindungan agar bahasa tetap lestari dan terhindar dari kepunahan demi generasi mendatang. Setelah pengenalan singkat pengembang dari Kamus Bahasa Kayu Agung ini, dijelaskan pula bahwa sistem ini memiliki 3 level pengguna: admin, kontributor, dan validator. Aplikasi cerdas pendeteksi motif songket Palembang ini dikembangkan oleh Intelligent Research Group Universitas Bina Dharma menggunakan algoritma Deep Learning dengan arsitektur EfficientNet B0. Model ini telah dilatih menggunakan ratusan gambar untuk mengenali 26 varian motif populer. Diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Flash. Pengoperasiannya sangat praktis. Cukup unggah foto kain songket yang akan diklasifikasikan.
Setelah tombol prediksi ditekan, sistem langsung mengekstraksi fitur gambar. Dalam hitungan detik, hasil klasifikasi ditampilkan. Gambar yang diunggah berhasil dideteksi dengan tingkat keyakinan prediksi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa model mampu memberikan klasifikasi yang akurat, meskipun dibangun menggunakan dataset gambar yang terbatas. Sekian, terima kasih.